Melihat 4 sumber kekayaan keluarga kerajaan, apakah kalian pernah berpikir dari mana pendapatan seorang raja atau ratu di zaman modern ini? Di Eropa terdapat 12 negara monarki yang berdaulat. Monarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua yang masih bertahan hingga saat ini. 10 dari 12 monarki di Eropa bersifat turun-menurun. Artinya kekuasaan akan diwariskan kepada keturunan raja atau ratu yang sedang berkuasa. Sedangkan 2 monarki lainnya yakni Kota Vatikan dan Andorra menjalankan sistem pemerintahan melalui proses pemilihan. Sebagai penguasa kerajaan, raja dan ratu yang tengah memimpin saat ini tentu mereka juga memiliki harta kekayaan yang melimpah. Jadi dari mana sebenarnya penghasilan yang didapatkan raja atau ratu suatu negara sehingga mereka memiliki kekayaan yang melimpah? 1. Pemasukan pajak. Pajak yang dibayarkan oleh warga untuk mendanai gaya hidup para raja atau ratu, selain dari pendapatan pribadi yang detailnya tidak diketahui secara pasti. Tunjangan tahunan dari pemerintah yang disebut Sovereign's Grant menutupi biaya-biaya kerajaan. Contohnya pada kerajaan Inggris, pada tahun anggaran 2020-2021, anggaran kerajaan mencapai 86 juta pound sterling, termasuk 34,4 juta pound sterling untuk renovasi yang sedang berlangsung di Istana Buckingham di London. Sovereign's Grant setara dengan 15% dari keuntungan Crown Estate. Crown Estate meliputi tanah pribadi, properti, dan aset milik kerajaan yang dikelola secara independen. Sovereign's Grant juga sempat mengalami peningkatan anggaran untuk membayar staf kerajaan yang bekerja menangani berbagai urusan di istana. 2. Penghasilan pribadi. Kekayaan raja atau ratu juga berasal dari penghasilan pribadi atau disebut privy purse. Pendapatan pribadi raja atau ratu ini sebagian besar berasal dari tanah milik Duchy NF Lancaster. Seperti mendiang Ratu Elizabeth II, asetnya termasuk tanah, investasi keuangan, properti, dan perkebunan dengan nilai lebih dari 500 juta pound sterling. Pendapatan operasional bersih tahun 2020-2021 lebih dari 20 juta pound sterling. Ratu menggunakannya untuk membayar pajak dan biaya overhead Istana Balmoral dan Sandringham. Atau aset yang dimiliki oleh Raja Thailand berupa tanah dan real estate. Kerajaan Thailand memiliki sekitar 40.000 kontrak rental seperti perumahan, mal-mal, gedung perkantoran, dan lainnya. Real estate tersebut memiliki luas sebesar 6.560 hektar, sekitar 1.328 hektar berasal dari Bangkok. Aset real estate ini terus naik sehingga harta kekayaan raja terus berlimpah. 3. Aset pribadi. Sumber kekayaan selanjutnya datang dari aset pribadi sang ratu atau raja. Aset seperti mahkota, perhiasan, dan baju kerajaan yang nilainya tidak terhingga. Diamond, emas, dan perhiasan ini turun-temurun sehingga semakin langka dan semakin mahal. Tak hanya itu, aset pribadi seperti yang dimiliki oleh mendiang Ratu Elizabeth II memiliki 2 istana kerajaan yang dimiliki secara pribadi, yaitu Kastil Balmoral dan perkebunan di Sandringham. Ratu Elizabeth II juga memiliki beberapa barang di Royal Collection, termasuk koleksi perangko milik kakeknya, Raja George V senilai 100 juta pound sterling. Tak ketinggalan permata mahkota bernilai sekitar 3 miliar pound sterling, meskipun secara simbolis akan diteruskan kepada penggantinya. 4. Gaji. Sebagai seorang raja atau ratu ternyata juga mendapatkan gaji. Seperti Raja Philip dari Belgia menerima gaji pokok dengan jumlah yaitu sekitar 14,5 juta US dollar atau sekitar 202 miliar rupiah per tahun.